Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Anandra dengan NIM 232. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa makalah untuk memenuhi tugas UTS PKNMI atau SD dengan dosen pengampu yaitu Pak Agra Dwi Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas 6 materi. Yang pertama itu ada pengenalan simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Yang kedua, makna setiap sila dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, Pancasila sebagai kesatuan utuh, dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Mempelajari sejarah kelahiran Pancasila. Yang keempat, aturan hak dan kewajiban di lingkungan paling dasar, yaitu keluarga. Yang kelima, aturan hak dan kewajiban di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Yang terakhir yaitu 6, konsep norma atau kesepakatan beserta hak dan kewajiban sebagai warga negara, mempelajari musyawarah untuk membuat aturan bersama di keluarga dan sekolah. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama yaitu pengenalan simbol dan sila nilai-nilai Pancasila di lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman hidup bangsa. Pancasila berisi 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur seperti keimanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam bersikap dan perilaku di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sila dan simbol Pancasila. Yang pertama itu bintang, melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai, melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu pohon beringin, melambangkan persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas, melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap sila memiliki makna penting dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, diterapkan dengan selalu berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas, serta menghormati perbedaan keyakinan antar anggota keluarga. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diterapkan dengan saling menghormati, membantu anggota keluarga yang membutuhkan, dan berbicara dengan sopan. Sila ketiga, persatuan Indonesia, diterapkan dengan menjaga kekompakan keluarga, bekerja sama, dan saling mendukung. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diterapkan dengan bermusyawarah bersama dalam mengambil keputusan, seperti menentukan jadwal piket atau kegiatan keluarga. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diterapkan dengan bersikap adil kepada semua anggota keluarga, misalnya dalam membagi tugas rumah, waktu, dan perhatian. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan keluarga, kita dapat menciptakan suasana yang rukun, harmonis, dan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu makna setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya menekankan pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sesuai agama masing-masing, serta sikap saling menghormati antar umat beragama. Contoh penerapannya, kalau di keluarga itu selalu berdoa sebelum beraktivitas, ikut ibadah bersama, dan menghargai perbedaan keyakinan dalam keluarga. Kalau di sekolah, menghormati teman yang berbeda agama dan tidak memaksakan kepercayaan pribadinya. Kalau di masyarakat, menjaga kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan adil, sopan, dan beradab tanpa membeda-bedakan. Contoh penerapannya, kalau di keluarga, saling menghargai dan membantu antar anggota keluarga. Kalau di sekolah, tidak membeda-bedakan teman, menolong teman yang kesulitan, dan menghindari bullying. Kalau di masyarakat, peduli pada sesama, misalnya ikut gotong royong atau membantu tetangga yang sedang kesusahan. Selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya menunjukkan bahwa kita harus mencintai tanah air, menjaga persatuan, dan menghargai perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Contoh penerapannya,
Kalau di keluarga itu menanamkan rasa cinta tanah air, misalnya lewat kebiasaan menggunakan produk lokal. Kalau di sekolah, menjaga kekompakan dalam kelompok dan ikut upacara dengan penuh semangat. Kalau di masyarakat, aktif dalam kegiatan gotong royong dan menjadi keharmonisan antar warga. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Maknanya, menekan kita pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama, bukan dengan paksaan atau ego pribadi. Contoh penerapannya, kalau di keluarga, bermusyawarah untuk menentukan hal-hal penting seperti rencana liburan atau pembagian tugas. Di sekolah, diskusi kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama. Kalau di masyarakat, mengikuti rapat warga dan menghormati hasil keputusan bersama. Selanjutnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak tanpa memandang latar belakang sosial maupun ekonomi. Contoh penerapannya di keluarga, memberi tugas rumah secara adil dan tidak pilih kasih antar saudara. Kalau di sekolah, guru bersikap adil terhadap semua siswa dan siswa menghargai hak teman. Kalau di masyarakat, membantu warga yang membutuhkan dan ikut kegiatan sosial untuk kebaikan bersama. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai kesatuan utuh, dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Mempelajari sejarah kelahiran Pancasila. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir dari sidang BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa berusaha mencari dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa tokoh menyampaikan gagasan seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila yang terdiri dari 5 dasar penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan ini kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 melalui Piagam Jakarta yang disahkan secara resmi pada 18 Agustus 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya tokoh-tokoh perumus Pancasila beserta karakter dan sifatnya. Yang pertama itu Insinyur Soekarno. Soekarno adalah penggagas istilah Pancasila dan menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945. Beliau dikenal sebagai tokoh yang nasionalis, berjiwa pemimpin, dan visioner dengan tujuan menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Yang kedua itu ada Muhammad Hatta. Hatta dikenal sebagai tokoh yang rasional, bijak, dan menjunjung tinggi demokrasi. Ia menekankan pentingnya musyawarah dan kesejahteraan rakyat dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga itu ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah intelektual muda dan patriot yang mengusulkan 5 asas dasar negara. Ia menekankan pentingnya nasionalisme, kemanusiaan, dan ketuhanan dalam membangun Indonesia merdeka. Selanjutnya ada Dr. Supomo. Dr. Supomo adalah ahli hukum yang mengusulkan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ia dikenal dengan tegas, logis, dan berpandangan luas. Selanjutnya Panitia 9. Panitia ini dibentuk untuk menyusun Piagam Jakarta yang beranggota tokoh-tokoh lintas agama dan golongan. Mereka memiliki sifat toleransi, tanggung jawab, dan semangat persatuan dalam menyatukan perbedaan pendapat. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai kesatuan utuh. Pancasila merupakan satu kesatuan nilai yang tidak bisa dipisahkan. Setiap sila saling melengkapi dan mendukung sila lainnya. Contohnya, keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa kemanusiaan dan persatuan. Maknanya, seluruh sila harus diamalkan secara bersama dan seimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Nilai-nilainya mengarahkan kita untuk hidup rukun, adil, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, bangsa Indonesia memiliki arah moral dan tujuan hidup yang jelas. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi dasar dan arah dalam penyelenggaraan negara. Artinya, seluruh hukum, kebijakan, dan peraturan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga berfungsi sebagai penyaring terhadap pengaruh ideologi luar,
agar bangsa Indonesia tetap memiliki jati diri dan tidak kehilangan arah dalam pembangunan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu aturan hak dan kewajiban di lingkungan paling dasar, yaitu keluarga. Yang pertama, aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga memiliki aturan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban, kedisiplinan, dan keharmonisan. Aturan keluarga biasanya disesuaikan dengan nilai, kebiasaan, dan kesepakatan bersama. Contohnya, seperti menghormati orang tua, menjaga kebersihan rumah, tidak berkata kasar, melaksanakan tugas rumah seperti menyapu atau mencuci piring. Penerapannya terlihat dalam kedisiplinan sehari-hari, misalnya anak membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh atau saling menghormati saat berbicara dalam keluarga. Dengan begitu, aturan menjadi pedoman dalam menjaga kerukunan dan tanggung jawab bersama. Selanjutnya, tujuan dibuat aturan dalam lingkungan keluarga. Yang pertama itu untuk menciptakan suasana yang tertib dan damai di rumah. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan saling menghargai. Yang ketiga, membangun kedisiplinan dan kebiasaan baik sejak dini. Yang terakhir itu untuk menghindari pertengkaran dan kesalahpahaman antar anggota keluarga. Dengan adanya aturan, setiap anggota keluarga tahu apa boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga hubungan menjadi lebih harmonis dan saling menghargai. Selanjutnya, hak yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Dalam keluarga, setiap anggota memiliki hak yang harus dihormati. Contohnya, hak anak. Anak itu mendapat kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari orang tua. Hak orang tua mendapat penghormatan, bantuan, dan perhatian dari anak-anaknya. Selanjutnya, hak semua anggota keluarga. Mendapatkan rasa aman, nyaman, dan keadilan dalam rumah tangga. Dengan menghargai hak satu sama lain, terciptalah hubungan keluarga yang saling mendukung dan penuh kasih. Selanjutnya, kewajiban masing-masing anggota keluarga. Kewajiban anak yaitu patuh pada orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, dan membantu pekerjaan rumah. Kalau kewajiban orang tua yaitu membimbing, menafkahi, melindungi, serta memberi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Kewajiban bersama yaitu menjaga kebersamaan, saling menghargai, dan memelihara nama baik keluarga. Dengan menjalankan kewajiban tersebut, maka keluarga akan menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu aturan hak dan kewajiban di sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Yang pertama itu pengertian aturan hak dan kewajiban. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa hidup seenaknya sendiri karena aturan, hak, dan kewajiban yang harus dijalankan bersama. Aturan adalah ketentuan yang dibuat untuk mengatur perilaku agar terciptanya ketertiban dan kedisiplinan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang pantas diterima setiap orang setelah menjalankan kewajibannya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama. Ketiganya saling berkaitan. Hak bisa diperoleh jika kewajiban dilaksanakan, dan aturan menjadi pedoman agar semuanya berjalan seimbang. Contoh penerapan di sekolah. Di lingkungan sekolah, aturan hak dan kewajiban berfungsi untuk menciptakan suasana belajar yang tertib dan nyaman. Contohnya, aturan di sekolah seperti datangnya tepat waktu, memakai seragam lengkap, dan tidak boleh menyontek saat ujian. Sedangkan hak siswa mendapatkan pengajaran yang layak, perlakuan adil dari guru, dan lingkungan belajar yang aman. Kewajiban siswa yaitu menghormati guru, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan kelas, dan menaati tata tertib sekolah. Dengan menerapkan aturan hak dan kewajiban di sekolah, kita bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berkarakter. Selanjutnya, contoh penerapan di lingkungan tempat tinggal. Di masyarakat, aturan juga dibuat agar tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan saling menghormati. Contohnya, aturannya yaitu tidak membuat keributan, membuang sampah pada tempatnya, ikut gotong royong. Hak warga yaitu mendapat rasa aman, lingkungan bersih, dan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Sedangkan kewajiban warga yaitu menaati peraturan RT atau RW, menghormati tetangga, serta menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Dengan begitu, masyarakat akan hidup dalam suasana rukun,
saling membantu, dan penuh toleransi. Selanjutnya, mengapa pentingnya menjalankan aturan hak dan kewajiban? Yaitu yang pertama itu untuk menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kedua itu menciptakan ketertiban dan keadilan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Yang ketiga, mengajarkan sikap saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Yang keempat, yaitu menumbuhkan kesadaran berperilaku sesuai norma sosial dan nilai Pancasila. Jika setiap orang melaksanakan kewajiban dan menghargai hak orang lain, maka tercipta lingkungan yang damai, tertib, dan harmonis. Jadi, aturan hak dan kewajiban bukan sekedar peraturan formal, tetapi bagian dari pembentukan karakter kita sebagai warga negara yang baik. Dengan melaksanakannya di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal, kita ikut berperan dalam membangun masyarakat yang disiplin, adil, dan saling menghargai. Materi yang terakhir yaitu konsep norma atau kesepakatan beserta hak dan kewajiban sebagai warga negara, mempelajari musyawarah untuk membuat aturan bersama di keluarga dan sekolah. Baik, yang pertama itu pengertian norma dan kesepakatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang perlu memiliki pedoman dalam bertingkah laku agar terciptanya ketertiban dan keharmonisan. Pedoman inilah yang disebut sebagai norma. Jadi, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kesepakatan adalah hasil keputusan bersama yang dibuat untuk ditaati oleh semua pihak. Contohnya, dalam keluarga ada kesepakatan tentang jam pulang malam, atau di sekolah ada aturan untuk menjaga kebersihan kelas. Norma dan kesepakatan penting karena menjadi dasar terciptanya kedisiplinan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, jenis-jenis norma. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan seperti beribadah dan menjauhi perbuatan buruk. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani seperti berkata jujur dan berperilaku sopan. Yang ketiga itu adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan yang mengatur hubungan antar individu agar saling menghormati, seperti mengucapkan salam dan tidak berbicara kasar. Yang keempat itu ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan bersifat mengikat, misalnya menaati lalu lintas dan membayar pajak. Semua norma ini berperan penting untuk menciptakan kehidupan yang tertib, adil, dan bermoral. Selanjutnya, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak warga negara yaitu mendapatkan pendidikan, keamanan, perlindungan hukum, dan kesempatan yang sama di depan hukum. Sedangkan kewajiban warga negara menaati hukum, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan bangsa, serta ikut berkontribusi dalam kemajuan negara. Menjalankan kewajiban berarti kita juga menjaga hak kita sendiri dan orang lain. Dengan begitu, kehidupan berbangsa dapat berjalan adil, tertib, dan saling menghormati. Selanjutnya yaitu musyawarah dalam membuat aturan bersama di keluarga dan sekolah. Musyawarah adalah cara mengambil keputusan secara bersama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan diterima semua pihak. Di keluarga, musyawarah dilakukan misalnya untuk menentukan pembagian tugas rumah atau aturan penggunaan waktu belajar dan bermain. Sedangkan di sekolah, musyawarah bisa dilakukan antara guru dan siswa untuk menyusun tata tertib kelas, pembagian jadwal piket, atau kegiatan kelompok. Melalui musyawarah, setiap orang dilatih untuk menghargai pendapat, mencari solusi bersama, dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Jadi, norma, kesepakatan, hak dan kewajiban, dan musyawarah memiliki hubungan yang saling melengkapi. Dengan memahami dan menerapkannya, baik di keluarga maupun sekolah, kita dapat membangun lingkungan yang tertib, adil, dan demokratis. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.